Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam masalah zikir setelah selesai salat, sebagaimana yang lazim, yang rutin, yang banyak kita temui di kalangan masyarakat kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam hal ini madhab Syafi'i berpendapat sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um, sebagaimana induk daripada salah satu kitab induk dari madhab Syafi'i. Beliau menjelaskan, wakhtaru, saya memilih, pendapat saya, kata beliau, lil imami wal ma'mumi, hendaklah imam dan makmum ayyadhkurallaha ba'dal insirafi minas salah, imam dan makmum agar berzikir setelah selesai melaksanakan salah, wa yukhfiyani dzikra, dan merendahkan suara dalam berzikir. Jadi pendapat saya, hendaklah imam dan makmum itu berzikir setelah selesai daripada melaksanakan solat, dan zikirnya itu merendahkan suara dalam berzikir, kata beliau. Illa ayyakuna imaman, kecuali bagi imam salat, jadi makmumnya mengikut bacaan si imam dalam hal berzikir ini. Jadi si imam itu, kata beliau, bacaannya lebih keras. Ila yakun imaman, bacaannya lebih keras, sedangkan makmumnya dibaca suaranya rendah, ya. Illa yakuna imaman, kecuali bagi imam salat, yang hendaknya itu yajibu ayata'allama minhu fayajharu. Jadi si imam itu hendaknya mengajarkan zikir tersebut, fayajharu, maka harus mengeraskan suara, hatta yara annahu qad ta'allama minhu thumma yusirru. Jadi setelah selesai salat, pendapat beliau, makmum dan imam itu harusnya berzikir kepada Allah dan merendahkan suara dalam berzikir, kecuali si imam. Si imam ini dianjurkan lebih kuat suaranya dengan tujuan mengajari makmum tentang bacaan-bacaan zikir tersebut. Summa yusirru, kemudian disirkan. Ya, dalam hal ini, berkenaan dengan masalah ini, hal tersebut, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpandangan berzikir dengan suara keras hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah bila ada motif mengajarkan kepada para makmum. Ya, jadi beliau menganggap berzikir sesudah salat itu sunnah dengan tujuan, dengan motif mengajari makmum tentang bacaan-bacaan zikir tersebut. Ya, makanya beliau menjelaskan fajharu hatta yara annahu qad ta'allama minhu. Jadi hukumnya jatuh kepada sunnah dengan tujuan imam mengajari makmum bacaan-bacaan zikir tersebut. Kalau bukan karena motif itu, sunnah dibaca dengan sir. Jadi kalau tidak ada niat untuk mengajari makmum tentang bacaan zikir tersebut, sunnah hukumnya dibaca dengan sir. Ya, tentu dengan mengajari makmum bacaan tersebut, tentu si imam harus membacanya lebih keras agar si makmum bisa mengambil pelajaran. Jikalau tidak ada motif tersebut, kata beliau, maka sunnah berzikir sesudah salat itu dengan sir, artinya diringkan. Ya. Berkaitan dengan ini, ulama-ulama dari mazhab Syafi'i menjelaskan dalam keterangan yang lain, ya, diterangkan oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i, Imam Syihabuddin Al-Qastallani, beliau mengatakan, wa hamala Syafi'i rahimahullahu fima hakahu an-Nawawi rahimahullahu hadzal haditsu ala annahum jaharu bihi waqtan
يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتياج إلى التعليم. Jadi ada kalimat in ihtiyaja ila ta'lim. Jadi menurut pendapat yang terpilih, imam dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali bila dipandang perlu untuk mengajari hadirin. Jadi dalam keterangan yang lain sudah dijelaskan juga lebih jelas lagi, lebih gamblang. Kalau tujuannya tujuan untuk mengajari si makmum, maka sunnah dikeraskan suaranya. Kalau tidak ada motif untuk mengajari si makmum, maka sunnah dibaca dengan sir, baca dengan rendah. Ya. Nah, dalam keterangan yang lain, ulama juga menjelaskan, salah satunya dalam kitab Fathul Mu'in ya. Kalau tidak salah, ya kitab dalam ya Fathul Mu'in, Imam Zainuddin Al-Maribari, beliau mengatakan wa sunna dzikrun wa du'aun sirran akibaha ayis salah. Disunnahkan berzikir dan berdoa secara sir seusai setelah selesai melaksanakan salat. Yusannul israru bihima limunfaridin wa ma'mumin. Nah, kesunahan berzikir, hukumnya sunnah membaca zikir dan berdoa secara sir bagi orang yang salat munfarid. Ya, seperti tadi ya, kalau salatnya sendirian, yang dianjurkan adalah dibaca dengan sir. Kalau berjamaah, ya dibaca, imamnya dibaca kuat. Sebagaimana beliau mengatakan, wa imamin lam yurid ta'limal hadirin wa la ta'minahum li du'aihi bisama'ihi. Ya, jika bila imam berkeinginan untuk diaminkan doanya, maka disunnahkan membacanya secara zahar, secara kuat, secara jelas ya. Jadi kesimpulannya mazhab Syafi'i memilih pendapat, saya memilih pendapat kata beliau. Jadi hukumnya sunnah berzikir sesudah salat ya, dan hendaknya imam dan makmum itu berzikir sesudah salat. Kalau ada tujuan motif untuk mengajari si makmum bacaan-bacaan dan zikir-zikir salat, dianjurkan, disunnahkan imamnya membaca kuat. Tetapi kalau tidak ada niat tersebut, dan sunnahnya adalah sunnah dibaca dengan sir, dibaca dengan pelan. Dan dalam keterangan yang lain juga, kesunahan sir ini bagi orang yang salat sendirian. Ya wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.